Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Risna Safitri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu diabetes dan bagaimana gejalanya, lalu apa yang bisa dilakukan untuk menangani diabetes. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya bahwa diabetes ini adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan yang diperoleh dari sampel Registration Survey 2014 menunjukkan diabetes ini menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan persentase 6,7% setelah stroke 21,1% dan penyakit jantung koroner 12,9%. Nah, di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 jiwa pada 2013. Wah, ini sungguh angka yang fantastis ya. Nah, data terbaru dari International Diabetes Federation (IDF) Atlas tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Jika tidak ditangani dengan baik, WHO bahkan mengestimasikan angka kejadian diabetes di Indonesia akan melonjak drastis 21,3 juta jiwa pada 2030. Maka dari itu, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui seluk-beluk diabetes mellitus ini, karena banyak orang yang mesti mengetahui, yang mesti diedukasi bagaimana pola gaya hidup yang harusnya kita terapkan untuk mencegah diabetes. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu diabetes, yuk simak video berikut ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Kenapa kadar gula di dalam darah jadi tinggi? Hal ini berhubungan dengan suatu hormon yang mengatur kadar gula di dalam darah itu sendiri, yaitu insulin. Nah, jadi insulin ini mengalami penurunan jumlah atau juga penurunan fungsi. Nah, jadi insulin ini dihasilkan oleh organ yang bernama pankreas. Lalu bagaimana kerja insulin itu sendiri? Jadi, insulin bertugas memasukkan gula yang beredar di dalam darah ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. Nah, ketika kita makan suatu karbohidrat atau makanan-makanan yang mengandung gula, misalnya nasi, roti, ataupun mie dan lain-lain, setelah dicerna, ini akan diserap melalui usus halus, di mana segala macam nutrisi itu memang akan diserap melalui usus halus. Nah, jadi ketika ini gula ini akan diserap berupa glukosa dan kemudian masuk ke pembuluh darah yang akhirnya glukosa ini akan beredar di dalam darah. Nah, setelah glukosa berada di dalam darah, harusnya dia akan dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh oleh insulin. Jadi, insulin ini ibaratnya suatu kunci ataupun transport yang membuka pintu sel. Tapi, pada penderita diabetes, insulin ini kan mengalami penurunan jumlah atau fungsinya yang tidak sensitif lagi. Maka, gula ini akan masih banyak yang beredar di dalam darah, sehingga saat diperiksa kadar gulanya tinggi. Nah, begitulah yang terjadi pada penderita diabetes. Lalu, apa akibatnya? Pada penderita diabetes ada 3 gejala khas. Yang pertama, poliuri, kemudian polidipsi, yang ketiga polifagi. Nah, apa itu poliuri?
artinya sering kencing. Tadi kan gula itu banyak yang masih tertinggal di dalam darah, masih beredar di dalam darah. Maka tubuh akan berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin. Makanya jadi sering kencing, sehingga kerja ginjal pun menjadi berat karena lalu polidipsi atau sering haus. Nah, setelah sering kencing tadi, maka banyak cairan tubuh yang keluar. Akibatnya si penderita diabetes ini menjadi haus. Lalu polifagi. Polifagi artinya banyak makan. Gulanya kan memang banyak ya di dalam darah, tapi tidak masuk ke dalam sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh ini tetap kelaparan dan mengirimkan sinyal kelapar ke otak. Nah, tadi 3 gejala khasnya ya. Selanjutnya ada beberapa gejala yang tidak selalu ada. Yang pertama, penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini biasanya kebanyakan tidak disadari. Mungkin hanya bisa dinilai dari baju yang semakin longgar, seperti itu. Kesemutan biasanya disebabkan karena neuropati perifer. Nah, ini kan memang kalau udah sakit gula itu dia merusak ke berbagai sistem organ, termasuk sistem saraf. Nah, kemudian gatal di daerah kemaluan wanita. Nah, gatal-gatal ini biasanya sering terjadi pada pasien diabetes yang mana terjadi penurunan sistem imunnya, sehingga sangat mudah untuk terjadi infeksi seperti infeksi jamur, sehingga sangat mudah gatal pada daerah yang lipatan-lipatan. Kemudian keputihan pada wanita ini juga berkaitan dengan penurunan sistem imun tadi dan menyebabkan infeksi. Kemudian impotensi pada pria, lalu bisul yang hilang timbul, dan penglihatan kabur. Penglihatan kabur ini berkaitan dengan kerusakan retina. Nah, ini juga termasuk salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Kemudian cepat lelah. Cepat lelah ini berkaitan dengan karena si gula yang tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga tubuh menjadi lemas. Dan karena apa? Gula itu kan sebagai bahan bakar ya untuk menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya gulanya nggak masuk ke dalam sel, maka tidak bisa dihasilkan energi, makanya jadi cepat lelah. Selain itu juga mudah mengantuk. Lalu luka yang sulit disembuhkan. Jadi apa yang harus dilakukan jika sudah terdiagnosis sakit gula? Yang pertama, mengatur pola makan yang rendah kalori dan rendah lemak. Makan banyak sayur, buah, biji-bijian. Nah, jadi gaya hidup ini sangat penting ya untuk penderita diabetes, sangat menunjang. Mungkin memang nggak bisa disembuhkan, tapi lebih ke terkontrol. Gula darah yang terkontrol itu akan banyak mencegah komplikasi. Kemudian olahraga 30 menit setiap hari. Jadi mungkin dalam seminggu itu 5 hari aja nggak apa-apa, ada 2 hari untuk liburnya. Kemudian olahraganya itu tidak boleh olahraga yang berat ya. Mungkin bisa olahraga dengan berjalan kaki selama 30 menit. Nah, kemudian obat untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, ini wajib ya dari dokter. Makanya mungkin cukup dulu ya penjelasan tentang diabetes mellitus ini. Nah, dari gejala yang sudah disebutkan tadi, mungkin ada orang tua kamu ataupun kamu sendiri yang merasakan gejala-gejala tersebut, maka tidak boleh ya langsung mendiagnosis diri sendiri bahwa kamu menderita diabetes mellitus. Maka masih perlu pemeriksaan kadar gula darah dan berbagai pemeriksaan lainnya oleh dokter. Tetap harus datang ya ke fasilitas kesehatan agar lebih cepat terdiagnosis. Kalau cepat diketahui, cepat terdiagnosis, maka akan cepat pula ditangani dan mencegah komplikasinya. Baik, terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.